Gadis berusia 19 tahun itu baru tiba di kota besar berpenduduk 7,5 juta jiwa saat itu. Berbekal uang di kantung hanya sebesar $35, ia menempuh perjalanan dari Michigan dengan pesawat terbang dan taksi sendirian. Padahal belum pernah sekalipun sebelumnya ia naik pesawat ataupun taksi. Madonna Louise Veronica Ciccone, nama lengkap gadis itu. Ia nekat datang ke New York demi mimpinya. Ia tinggalkan kuliah beasiswa tarinya di University of Michigan. Mimpinya, ia ingin mendapatkan pengalaman nyata di dunia tari. Ia ingin menjadikan tari sebagai karirnya. New York City memang dianggap sebagai pusat industri tari dan musik yang menawarkan peluang lebih besar bagi dirinya untuk mengembangkan bakat. Ia ingin belajar dari guru-guru tari ternama dan mendapatkan pengalaman langsung dalam berbagai jenis tarian. Hidup di kota sebesar New York memang tidaklah mudah. Tanpa bekal cukup, uangnya hampir tak bersisa. Gadis itu pun hidup serba susah. Untuk bertahan hidup saja, ia bekerja sebagai pelayan di restoran cepat saji Dunkin' Donut di Times Square. Tapi dia dipecat karena menyemprot cairan jeli ke wajah pelanggannya saat bertengkar. Di kota itu, ia mesti tinggal di beberapa apartemen sederhana sembari terus menari dan mempelajarinya. Ia juga mencoba peruntungannya dalam dunia musik. Ia bentuk beberapa grup band indie, tapi ia gelisah karena merasa tidak cukup diberi ruang untuk bersinar sebagai solo artis. Ambisi kuat untuk menaklukkan New York membuat ia bekerja keras, tak mengenal capek. Ia mulai fokus menulis lagu dan membuat demo musik sendiri. Ia bawa kaset demonya ke klub malam, ke DJ, dan siapapun yang mau mendengarkannya. Perjuangan kerasnya bertahun-tahun tidaklah sia-sia. Dunia musik bahkan membuatnya berhasil menaklukkan New York, bahkan dunia. Kita, dimanapun sekarang, mengenal sosok gadis itu, Madonna. Madonna lahir dengan nama lengkap Madonna Louise Veronica Ciccone pada 16 Agustus 1958 di Bay City, Michigan. Ia anak ketiga dari 6 bersaudara, dari pasangan Madonna Fortin, seorang perempuan keturunan Prancis Kanada, dan Silvio Antoni Ciccone, seorang pria Italia Amerika. Madonna dibesarkan di pinggiran kota Detroit. Ibunya meninggal saat ia masih berusia 5 tahun. Pengalaman ini sangat memengaruhinya secara emosional. Dia tumbuh sebagai anak yang ambisius dan penuh semangat. Seringkali ia juga disebut pemberontak karena keberaniannya melawan norma. Setelah menikah lagi, ayah Madonna memindahkan keluarga mudanya ke Rochester Hills, Michigan, dan disinilah Madonna bersekolah di sekolah menengah atas. Meskipun tinggal beberapa jam jauhnya, Madonna sering kembali ke Bay City pada musim panas untuk tinggal bersama neneknya, Elsie Fortin, yang tinggal di daerah Banks di sisi barat kota. Di Rochester, Madonna mengambil pelajaran piano dan kemudian jatuh cinta pada tari. Ia mengambil pelajaran balet, jazz, dan tap sambil menjadi cheerleader. Kegemarannya dancing alias menari cukup tersalurkan lewat aksi-aksi cheerleadernya. Ia juga tergolong siswa yang cerdas. Nilai rata-ratanya A di Rochester Adams High School. Guru tari baletnya, Christopher Flynn, membimbing Madonna dalam seni tari. Karena kepandaiannya, Madonna mendapat beasiswa tari untuk berkuliah di University of Michigan selama 1 tahun. Namun di usia 19, ia nekat pindah ke New York City. Ia ingin meraih mimpinya jadi superstar. Di sana ia belajar pada Martha Graham dan kemudian bergabung dengan grup tari tempat ia bekerja dengan koreografer terkenal Alvin Ailey. Beberapa tahun kemudian, ia berkesempatan pergi ke Prancis karena terpilih jadi penari dalam sebuah tur seorang penyanyi disco One Hit Wonder, Patrick Hernandez. Di sanalah Madonna bertemu Dan Gilroy yang kemudian jadi kekasihnya. Saat kembali ke New York, mereka membentuk band bernama Breakfast Club. Madonna lalu membentuk band baru bernama Amy bersama mantan pacarnya semasa kuliah, Stephen Bray. Ia dan Bray lalu keluar dari grup, dan mereka bersama-sama memproduksi beberapa kaset demo musik untuk diputar oleh DJ di klub populer di New York, Danceteria. DJ itu, Mark Cummins, kemudian memproduksi lagu hit pertama Madonna, Everybody, pada tahun 1982. Single itu ternyata laku keras dan populer diputar di berbagai klub New York. Sukses dengan itu membuatnya menandatangani kontrak dengan Sire Records. Pada akhir tahun 1983, Sire Records merilis album pertamanya, Madonna, dan menjadi hit nomor 8 di tangga lagu album.
Album ini memberi Madonna 3 single hit pertamanya, yaitu Holiday, Borderline, dan Lucky Star. Video pertama Madonna mendapat banyak perhatian di MTV. Saluran televisi MTV lah yang memang membuatnya populer. Madonna tampil di American Bandstand tahun itu, menari dan melakukan lip sync di lagu Holiday. Citranya saat itu adalah seorang pemberontak yang seksi namun polos, yang mengenakan renda hitam, manik-manik, stoking jala, dan rambut pirang. Penampilannya jadi trendsetter mode bagi cewek-cewek di Amerika yang kemudian disebut Madonna wannabes oleh pers. Many of whom might be called Madonna wannabes. She is Madonna, and they are not. Oh, but they wanna be. Pada tahun 1984, Madonna merilis album pertamanya, Like a Virgin, yang menduduki peringkat nomor 1 di berbagai tangga lagu. Penampilannya yang provokatif di MTV Music Awards menimbulkan sensasi. MTV adalah media yang sempurna untuk memamerkan unsur-unsur Madonna yang sangat laku, berupa lagu, tarian, dan seksualitas. Madonna diketahui sempat berpacaran dengan Jean-Michel Basquiat, seorang seniman grafiti dan pelukis asal Brooklyn. Mereka menjalin hubungan selama beberapa bulan. Hubungan mereka terjadi di saat keduanya sedang awal-awal terkenal, dengan Madonna memulai karir musiknya dan Basquiat menjadi seniman populer. Meskipun hubungan mereka singkat, Madonna dan Basquiat saling menginspirasi di dalam dunia seni. Basquiat memberikan lukisan kepada Madonna selama mereka berpacaran, namun ia kemudian mengambil kembali lukisan itu dan melukisnya dengan warna hitam setelah mereka putus. Dalam salah satu videonya yang paling terkenal, Material Girl, Madonna memberi penghormatan kepada Marilyn Monroe dalam sebuah produksi yang paling rumit hingga kini. Popularitas lagu dan video itu membuat Madonna diberi julukan Material Girl di media. Pada tahun 1985, Madonna mendapat peran kecil dalam film Vision Quest sebagai penyanyi klub malam. Dalam film itu, ia membawakan single nomor 1 berikutnya, Crazy for You. Ia kemudian mendapat ulasan bagus untuk peran utama pertamanya dalam film Desperately Seeking Susan. Pada 1985, ia menggelar Virgin Tour. Ia tampil dalam 2 pertunjukan di kampung halamannya yang tiketnya terjual habis di Cobo Hall di Detroit. Pada musim panas tahun 1985, majalah Playboy dan Penthouse menerbitkan sejumlah foto telanjang Madonna yang diambil saat ia masih berjuang keras meniti karir di New York pada akhir tahun 1970-an. Publikasi foto-foto itu sontak bikin heboh hingga jadi diskusi publik tentang Madonna. Tidak semuanya positif. Bahkan wali kota Bay City, tempat kelahiran Madonna, membatalkan rencana pemberian penghormatan kepada putri daerah mereka yang paling sukses itu. Pada 1986, Madonna menikah dengan aktor Sean Penn yang sebelumnya tampil bersama dalam film Shanghai Surprise. Pernikahan itu menjadi topik hangat di seluruh dunia. Hits nomor 1 berikutnya, Live to Tell, adalah soundtrack film Sean Penn, At Close Range. Lagu tersebut ditampilkan dalam album barunya True Blue. Banyak kontroversi lahir dari single kedua di album tersebut. Lagu Papa Don't Preach menuai kritik karena dianggap punya pesan bahwa perempuan muda yang belum menikah harus menjaga bayi mereka. Bagaimanapun, lagu itu jadi single keempat Madonna yang menempati posisi nomor 1, dan videonya yang luar biasa dianggap berhasil mengekspresikan makna sebenarnya dari lagu itu. Isi lirik lagu-lagu Madonna semakin dalam, dan apresiasi terhadap seni yang disajikannya mulai tumbuh. True Blue juga berisi single nomor 1 lainnya, Open Your Heart, dan 2 hit top 10 lainnya, True Blue dan La Isla Bonita. Pernikahan Madonna dengan Sean Penn berakhir pada tahun 1988. Madonna break sejenak dari musik untuk tampil dalam produksi Broadway, Speed the Flow. Dia kembali ke karir rekamannya pada 1989 dengan album Like a Prayer. Video klip yang menampilkan salib terbakar dan patung Yesus menimbulkan kontroversi terbesar Madonna sejauh ini. Bahkan Vatikan pun mengecam video itu, dan iklan Pepsi yang memperlihatkan adegan singkat salib terbakar ditarik dari televisi. Contract with Pepsi, who agreed to debut her new single Like a Prayer on a Pepsi commercial.
One day after the commercial premiered, Madonna released a video for the song. It's one of the heaviest videos she's ever done in terms of the subject matter she's playing with. With the burning crosses and the bleeding palms and the black Jesus-like figure, the video itself was enough to shock a lot of people. Whatever she does. And this year she made headlines in style with a raging controversy over her bizarre Like a Prayer video. Burning crosses, look. Yes, I do think it's in bad taste. She's sleeping with the priest. Wait. I mean, the song's not so strong anyway, so it's good that she's got a strong video. It's just going to make everybody watch it. This whole controversy is basically much to do about nothing. Namun sensasi yang ditimbulkannya membantu Madonna menjadi fenomena internasional. Single Like a Prayer menjadi hit ketujuh Madonna yang menempati posisi nomor 1. Karir Madonna yang mengagumkan terus berlanjut sepanjang 1990-an. Penyanyi Michigan ini terus menjadi artis rekaman wanita teratas di dunia. Madonna pun melampaui Aretha Franklin dari Detroit sebagai artis wanita dengan hit nomor 1 terbanyak saat ia menduduki puncak tangga lagu dengan folk Justify My Love, This Used to Be My Playground, dan Take a Bow. Ia berhasil membuat total 24 single selama dekade itu. Great Giorgio Moroder, and I had no idea who that was, but it sounded good. And I wanted to live in Paris, and also I wanted to eat some food. There's a connection, because none of this could have happened without Our Lady of Soul. She led me to where I am today, and I know she influenced so many people in this house tonight. Pada tahun 1992, Madonna menandatangani kesepakatan bernilai jutaan dolar dengan Time Warner yang menjamin perilisan semua album, film, dan buku di bawah naungan Maverick Production Corporation miliknya sendiri. Madonna kemudian menggelar tur dunianya yang paling kontroversial tahun 1993. Apalagi kalau bukan The Girly Show Tour. Madonna tampil sebagai seorang dominatrix yang membawa cambuk dan dikelilingi oleh para penari topless. Sontak konten acaranya pun diprotes di banyak lokasi. Sementara itu, penampilannya dalam film memang tidak konsisten. Namun, ia memperoleh apresiasi untuk penampilannya dalam film Dick Tracy dan film A League of Their Own. Pada 1996, kesuksesan luar biasa muncul dalam film musikal Evita yang membuatnya memenangkan Golden Globe Awards untuk aktris terbaik dalam musikal atau komedi. Soundtrack film itu menjadi album platinumnya yang ke-12. Evita. Rushing to victory as Evita, one of the big stories of the night. I feel like I'm dreaming right now. Girl, and she made that clear backstage. This is a dream come true. In what sense? To be awarded for an acting performance. Absolutely. Yeah, you've always wanted that. Her Evita performance was good for a Golden Globe, making it a night to remember for Madonna and our own Vinnie Rubino. Hi, Congratulations, how you doing? Thank you very much. The role is winning her raves, but when it comes to winning awards, Madonna isn't just relying on talent. What do you do for good luck? Like tonight, did you do anything? Kiss your baby before you leave the house? I did, and I have a lucky locket that I carry with me, and yeah, a lot of prayers. But I think my daughter, she brings me the most luck. Can I just start this off by thanking all the members of the Hollywood press? Dunia musik saat itu makin ramai dengan lahirnya bintang-bintang baru. Di saat banyak orang merasa bahwa lagu-lagu terbaiknya sudah ketinggalan zaman, ternyata Madonna kembali terkenal lewat albumnya tahun 98, Ray of Light. Album ini memadukan lirik yang personal dan introspektif dengan alunan musik timur dan musik techno. Album ini menduduki peringkat nomor 2 dan membuat Madonna memperoleh ulasan terbaik sejak Like a Prayer.
Berbeda lagi, belakangan memperlihatkan sisi yang lebih spiritual dan keibuan. Ia menikah dengan sutradara film Inggris, Guy Ritchie, pada tahun 2000. Ia jadi ibu dari 2 anak. Ia pun mengadopsi anak dari negara di Afrika, Malawi. Namun kontroversi tetap menyertainya. Video klipnya tahun 2003 untuk lagu American Life menuai sejumlah kritik atas citra militer dalam klip tersebut. Sebagai bentuk penghormatan kepada pasukan yang bertempur di Irak, Madonna pun menyunting video itu sebelum dirilis. And she received an awful lot of criticism about this video, and she says it's just her being ironic and it's tongue-in-cheek, and that she is very adamantly anti-war, not anti-Bush. So you're going to have to take a look at the video and judge for yourselves. I'm gonna be a star. It's not a fashion show and it's not entertainment. That's Madonna's view of war. But when the video of her new single, American Life, is released later this week, it won't just be the music critics who have something to say about it. Madonna is certain to be accused of trying to cash in on the war in Iraq, and industry insiders believe the timing of the video. Albumnya, Confession on the Dance Floor, mengembalikan Madonna ke akar diskonya. Namun, tur album ini menimbulkan perdebatan di banyak tempat karena Madonna membawakan lagu hitnya, Live to Tell, di atas salib besar sambil mengenakan mahkota duri. Madonna kemudian terpilih menjadi anggota Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame pada tahun 2006. Madonna juga memproduksi film dokumenter I Am Because We Are yang mengeksplorasi kondisi mengerikan di Malawi, di mana lebih dari 1 juta anak menjadi yatim piatu karena AIDS. Madonna dan Guy Ritchie bercerai pada akhir 2008 setelah 8 tahun menikah. Tahun 2012 rupanya merupakan tahun yang sangat penting bagi Madonna. Ia menulis dan menyutradarai film W.E. dan memenangkan Golden Globe dalam kategori lagu orisinal terbaik untuk film Masterpiece. And the Golden Globe goes to Masterpiece, music and lyrics by Madonna, Julie Foster, and Mary. Hi, this is a surprise. I'm not French, I have no excuse. So, thank you so Madonna much. merilis album studio ke-13-nya Rebel Heart pada tahun 2015 dan tur Rebel Heart di dunia meraup hampir $170 juta dalam penjualan tiket dari 82 pertunjukannya. Pada akhir 2016, majalah Billboard menobatkan Madonna sebagai Woman of the Year. Pada bulan Desember, majalah Rolling Stone menobatkan Madonna Land, buku karya Alina Simone yang sebagian membahas hubungan Madonna dengan kota kelahirannya di Bay City sebagai salah satu dari 10 buku musik terbaik tahun 2016. Setelah pindah ke Lisbon, Portugal, bersama anak-anak angkatnya, Madonna terinspirasi oleh musik negara itu untuk memproduksi album studio ke-14-nya, Madame X, pada tahun 2018. Album itu menduduki puncak tangga lagu Billboard tahun itu, menjadikannya album ke-19 yang menempati posisi nomor 1. Pada tahun 2022, Madonna merilis Finally Enough Love 50 Number Ones untuk merayakan ulang tahun ke-40 karir rekamannya. Di balik gemerlap dunia showbiz, Madonna adalah sosok humanis yang peduli pada soal kemanusiaan. Kita pasti masih ingat saat ia turut serta dalam konser Live Aid pada 1985 yang bertujuan mengumpulkan dana bagi korban kelaparan di Ethiopia. Ia membawakan sejumlah lagu hitsnya, termasuk Into the Groove dan Holiday. Selain itu, ia juga terlibat dalam sejumlah konser amal lainnya, Live Aid dan Live Earth. Madonna juga terlibat dalam berbagai aksi sosial, termasuk kegiatan filantropi dan aktivisme. Ia dikenal karena mendukung banyak yayasan amal dan lembaga, serta menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai masalah sosial, seperti HIV/AIDS dan kemiskinan.
Pada 2006, ia bersama seorang penulis dan intelektual, Michael Berg, mendirikan Raising Malawi, sebuah organisasi nirlaba. Organisasi ini didedikasikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan kesulitan yang dialami oleh 1 juta anak yatim piatu di Malawi, terutama melalui program kesehatan dan pendidikan. Semua kiprah sosialnya sejalan dengan kemakmuran finansial yang ia peroleh. Pada Januari 2008, ia dinobatkan sebagai musisi wanita terkaya di dunia oleh majalah Forbes. Hebatnya lagi, superstar yang lekat dengan kontroversi ini pada tahun 2010 dinobatkan sebagai satu dari 25 perempuan paling berpengaruh di abad ke-20 oleh majalah Time. Begitulah Madonna, perempuan asal Michigan yang merantau ke New York City di usia 19 tahun tanpa bekal uang yang cukup. Ia berhasil menaklukkan New York City dan bahkan dunia. Begitulah kawan-kawan kisah tentang Madonna. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.